en donde Santiago Meza López, alias El Pozolero, Santiago Meza, llamado El Pozolero, de Santiago Meza alias El Pozolero. Di balik gemerlap kota-kota besar Meksiko, tersembunyi dunia gelap yang dipenuhi oleh kekerasan, narkotika, dan kejahatan terorganisir. Nah, salah satu tokoh yang muncul dari bayang-bayang dunia itu adalah Santiago Meza López, seorang pria yang dikenal dengan julukan mengerikan, yaitu El Pozolero, sang pembuat pozole. Julukan ini merujuk pada hidangan tradisional dari Meksiko yang terbuat dari daging rebus. Namun dalam konteks Meza López, pozole memiliki makna yang jauh lebih mengerikan. Dia adalah seorang penghancur mayat yang bekerja untuk kartel narkoba. Santiago Meza López lahir pada tahun 1960-an di negara bagian Sinaloa, Meksiko, sebuah wilayah yang dikenal sebagai tempat lahirnya beberapa kartel narkoba paling berkuasa di dunia. Seperti banyak pria di daerahnya, Meza López tumbuh dalam lingkungan yang keras, di mana kemiskinan dan kekerasan adalah bagian dari keseharian. Namun, berbeda dari kebanyakan orang, Meza López menemukan panggilannya dalam dunia kriminal yang jauh lebih gelap. Tidak banyak yang diketahui tentang masa kecilnya, tetapi seperti banyak orang di Sinaloa, Meza López mungkin terpapar oleh pengaruh kartel narkoba sejak usia muda. Kartel-kartel ini tidak hanya mengendalikan perdagangan narkoba, tetapi juga menciptakan ekonomi bayangan yang menawarkan pekerjaan kepada mereka yang bersedia melakukan apapun untuk bertahan hidup. Meza López pertama kali menarik perhatian kartel narkoba karena kemampuannya yang tidak biasa. Nah, dia ini memiliki pengetahuan tentang bahan kimia dan proses yang dapat menghancurkan tubuh manusia tanpa jejak. Nah, kemampuan ini membuatnya menjadi aset berharga bagi kartel tersebut, terutama dalam menghilangkan bukti kejahatan mereka. Kartel narkoba Meksiko dikenal karena kekejamannya dalam menangani musuh-musuh mereka. Pembunuhan adalah hal biasa, tetapi yang membuat kartel-kartel ini semakin berbahaya merupakan kemampuan mereka untuk menghilangkan mayat korban mereka. Inilah peran Meza López. Dia menggunakan bahan kimia seperti natrium hidroksida, yaitu soda api, untuk melarutkan mayat dalam tong-tong besar, mengubahnya menjadi cairan kental yang kemudian dibuang ke selokan atau tanah kosong. Nah, metode ini tidak hanya efektif dalam menghilangkan bukti, tetapi juga menimbulkan teror psikologis. Tentunya korban yang menghilang tanpa jejak menciptakan ketakutan yang mendalam di antara musuh-musuh kartel dan masyarakat umum. Meza López menjadi simbol dari kekejaman kartel narkoba Meksiko dan julukan El Pozolero pun melekat padanya. Pada Januari 2009, Santiago Meza López akhirnya ditangkap oleh otoritas Meksiko. Penangkapannya terjadi setelah penyelidikan panjang yang melibatkan pengumpulan bukti dan informasi dari sumber-sumber intelijen. Meza López ditangkap di negara bagian Baja California, wilayah yang menjadi basis operasi kartel Arellano Felix. Nah, setelah ditangkap, Meza López ini membuat pengakuan mengejutkan. Dia ini mengungkapkan detail tentang metode kerjanya dan jumlah mayat yang telah dia hancurkan. Pengakuannya menjadi berita utama di Meksiko dan menarik perhatian internasional, mengungkapkan sisi gelap dari perang narkoba yang melanda negara tersebut. Nah, dalam pengakuannya, Meza López ini mengeklaim telah melarutkan lebih dari 300 mayat selama karir kriminalnya. Dia ini bekerja terutama untuk kartel Arellano Felix, salah satu organisasi narkoba paling berkuasa di Meksiko pada masanya. Nah, kartel ini mengendalikan rute perdagangan narkoba ke Amerika Serikat dan dikenal karena kekejamannya dalam mempertahankan kekuasaan. Kemudian, Meza López ini menggambarkan prosesnya dengan dingin. Mayat-mayat ini dimasukkan ke dalam tong besar berisi bahan kimia, dan dalam hitungan jam, tubuh-tubuh itu hancur menjadi cairan. Dia ini bekerja di lokasi terpencil, jauh dari pandangan publik dan seringkali dibantu oleh beberapa orang kepercayaannya.
Meskipun pekerjaannya mengerikan, Meza Lopez mengeklaim bahwa dia hanya melakukan apa yang diperintahkan kepadanya untuk bertahan hidup. Setelah penangkapannya itu, Meza Lopez ini menjadi simbol dari kekejaman perang narkoba Meksiko. Dia ini dijuluki sebagai penghancur mayat paling produktif dalam sejarah kejahatan terorganisir di negara itu. Namun, nasibnya setelah penangkapan tetap tidak jelas. Meskipun dia ini mengakui bersalah dan memberikan informasi kepada otoritas, tidak banyak yang mengetahui tentang hukuman yang dia terima atau apakah dia ini masih berada di penjara. Nah, ternyata ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa Meza Lopez ini mungkin telah dibebaskan atau dipindahkan ke lokasi rahasia karena kekhawatiran akan keselamatannya. Kartel narkoba Meksiko dikenal tidak segan-segan membunuh siapapun yang dianggap sebagai pengkhianat, dan Meza Lopez dengan pengakuannya yang terang-terangan pasti menjadi target utamanya. Tentunya, kisah Santiago Meza Lopez merupakan pengingat suram tentang kejamnya perang narkoba Meksiko. Dia ini bukan hanya seorang pembunuh, tetapi juga simbol dari sistem yang memungkinkan kejahatan terorganisir berkembang tanpa batas. Metode kerjanya yang mengerikan menunjukkan sejauh mana kartel narkoba bersedia melangkah untuk melindungi kekuasaan mereka. Oke, mungkin sampai di sini video kali ini. Apabila kalian suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.